Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan yang telah menekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1686 sampai bab 1690. Melihat Ye Chen tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, semua loyalis setia Ye Changying melangkah maju untuk membantunya, dengan air mata mengalir di wajah mereka. Di antara mereka, lelaki tua tertua berkata sambil menangis, "Tuan muda, saya tidak bisa melakukannya, kami semua adalah pelayan Anda. Bagaimana kami bisa menerima hadiah sebesar itu dari Anda?" Ye Chen berkata dengan tegas, "Anda semua adalah milikku ayah. Bawahan lamaku masih di sini hari ini karena mereka baik terhadap keluarga Yeku." Ye Chen berterima kasih. Orang tua itu buru-buru berkata, "Tuan, inilah yang harus kita lakukan." Faktanya, ketika sesuatu terjadi pada Tuan Changying, kami para pelayan gagal melakukan yang terbaik untuknya di sisinya, yang merupakan kelalaian kami dalam tugas selama bertahun-tahun. Kami tidak menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah setiap hari. Sekarang setelah Anda akhirnya kembali, Anda telah memberi kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kita. Ye Chen menghela nafas, "Kalian serius?" Kemudian dia memandang Dekan Zhang dari Panti Kesejahteraan dan berkata dengan hormat, "Din Zhang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Dekan Zhang buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat membungkuk dan berkata, "Berkat perhatian Tuan Muda, saya baik-baik saja akhir-akhir ini. Hanya saja selama bertahun-tahun, karena alasan khusus, saya harus menyembunyikan identitas saya dari Anda, Tuan Muda. Mohon maafkan saya, Tuan Muda." Ye Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Dekan Zhang, kamu serius dalam kata-katamu?" "Iya, saya tahu kamu telah melindungiku secara diam-diam, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang semua orang lagi dan berkata dengan tulus, "Paman dan Paman, Anda telah bekerja keras." Orang tua itu buru-buru berkata, "Guru, ini semua adalah tanggung jawab kami." Dekan Zhang juga berkata, "Ya, Guru, ini adalah tanggung jawab kami. Kehidupan kita orang hampir semuanya adalah milik Tuan Changying. Ya, Tuan Muda, jangan khawatir. Jika orang-orang dari Istana Wanlong datang untuk membunuh mereka, mereka harus menginjak tubuh kita," kata Ye Chen buru. "Buru, semuanya, tidak perlu, saya pribadi akan membicarakan masalah hari ini dengan orang-orang dari Istana Wanlong. Wan Pojun akan ditangani secara langsung. Paman di sini, jaga saja gerbangnya dan jangan biarkan orang lain memasuki gunung. Adapun orang-orang di Istana Wanlong, pastikan untuk membiarkan mereka masuk tanpa halangan apapun." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Orang tua sebelumnya segera berkata dengan cemas, "Tuan, kami di sini hari ini untuk bertarung sampai mati dengan Istana Wanlong." Pada saat ini, Tang Sihai buru-buru melangkah maju dan berkata, "Semuanya, dengarkan kepadaku dulu, Tuan Chen benar-benar yakin untuk menghadapi Wan Pojun itu. Jangan biarkan ada di antara kalian yang merusak perbuatan baik tuannya. Jadi ketika orang-orang dari Istana Wanlong datang, biarkan saja mereka naik gunung." Semua orang tampak terkejut. Beberapa orang segera melangkah maju dan berulang kali mengkonfirmasi dengan Tang Sihai. Tang Sihai mengatakannya dengan sangat tegas setiap saat, jadi semua orang harus menerima perintah ini. Mereka tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar yakin akan berurusan dengan Wan Pojun, tetapi karena Ye Chen dan Tang Sihai yakin, mereka hanya bisa melakukannya. Melihat mereka telah diyakinkan, Ye Chen sekali lagi menundukkan tangannya kepada semua orang dan berkata, "Terima kasih telah tinggal di sini, saya akan naik gunung dulu." Setelah itu, Ye Chen kembali ke mobil Tang Sihai dan terus mengemudi ke puncak gunung. Ye Chen dipenuhi dengan emosi saat dia berkendara sampai ke atas gunung. Ini adalah kedua kalinya dia pergi ke Gunung Yeling, dan itu sangat berarti baginya. Saat ini, di puncak gunung, semua anggota langsung keluarga Yanjing Ye telah tiba. Selain itu, Hong Wu, Chen Zekai dan Helena juga telah tiba. Namun,
Lebih dari 700 orang yang semula direncanakan untuk menjadi cabang jaminan keluarga Ye hampir semuanya melarikan diri tadi malam. Satu-satunya yang tersisa adalah adik Ye Zongquan, Ye Zongzuo. Anak dan cucu Ye Zongzuo juga meninggalkan Yanjing semalaman dan kembali ke Amerika Utara kemarin pagi. Adapun ratusan orang lainnya, mereka semua lari pulang bertabur bintang dan bulan. Mereka tahu bahwa Istana Wanlong hanya menargetkan keluarga Ye di Yanjing kali ini dan tidak ada hubungannya dengan cabang sampingan mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa tinggal dan berbagi kesulitan dengan keluarga Ye? Ye Chen keluar dari mobil dan melihat hanya ada sedikit orang di tempat kejadian. Dia bertanya dengan dingin, "Bukankah kemarin saya mengatakan bahwa lebih dari 700 anggota keluarga Ye dari seluruh dunia akan menghadiri pemujaan leluhur ini? Upacara, kenapa sekarang? Apakah semuanya hilang?" Ye Zongquan berkata dengan canggung, "Chener, seperti kata pepatah, kita semua terbang ketika bencana melanda. Mereka tahu bahwa kita pasti mati kali ini, jadi tentu saja mereka tidak bisa mati bersama kami. Sudah menjadi sifat manusia untuk pergi dalam semalam." Ye Chen bersenandung. Dia tertawa dan berkata dengan tenang, "Siapa yang mendapat daftar besar kemarin? Berikan padaku." Paman Ye Changkong melangkah maju dengan sedikit depresi, menyerahkan daftar nama yang tebal ke tangan Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Ini, lihat sendiri." Ye Chen langsung melemparkan daftar itu ke Ye Changkong dan berkata dengan dingin, "Segera beritahu semua orang di sini yang harus datang tetapi tidak datang. Jika mereka tidak datang muncul dalam waktu 1 jam, mereka harus datang besok. Satu persatu, berlutut dan bersujud kepadaku satu persatu dari kaki gunung untuk menebus dosa-dosamu." Ye Changkong sangat marah sehingga dia tidak tahu apa yang harus kukatakan. Ye Feng di samping berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Ye Chen, itu dia, tidak ada gunanya berpura-pura menjadi sama. Wan Po-jun akan tiba di sini dalam 1 jam, dan dia akan segera tiba, untuk mati. Apa gunanya kamu masih mengatakan kepura-puraan seperti ini?" Ye Chen mengerutkan kening dan menatapnya. Bertanya, "Apa? Kamu tidak mendapat cukup tamparan kemarin, kan?" Ye Feng mundur beberapa langkah ketakutan, dan berkata dengan marah, Oke, aku diam, lagi pula ini baru 1 jam. Aku di sini menunggu untuk melihat bagaimana kamu menghadapi Wan Po-jun." Ye Chen terlalu malas untuk memperhatikan kepadanya, menoleh ke arah Ye Changkong, dan berkata dengan ringan, "Segera hubungi mereka satu persatu." Ye Changkong tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon mereka satu persatu, lewat. Saya melakukan lusinan panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada satupun yang dapat tersambung. Ye Changkong merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan, mereka semua mematikan telepon mereka. Saya yakin mereka tidak akan menyalakannya sebelum besok." "Oke." Ye Chen mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Kalau begitu tunggu saja dan lihat lebih dari 700 orang mengantri untuk bersujud ke gunung besok." Kali ini, setelah mengenang orang tua Ye Changying di kaki gunung, Gu Yanzong juga melaju. Begitu mobil berhenti, keluarga Gu Yanzong keluar dari mobil. Semua orang di keluarga Ye terkejut. Ye Zongquan adalah yang paling terkejut. Dia bertanya pada Gu Yanzong dengan tercengang, "Yanzong, kenapa kamu ada di sini?" Gu Yanzong melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Paman Ye, Changying adalah kakak laki-lakiku, dan Chen Er adalah aku, menantu masa depan. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk acara penting seperti itu?" Mata Ye Zongquan sedikit merah dan dia menghela nafas. "Yanzong, kamu penuh kasih sayang dan benar, dan pamanku mengerti itu. Tapi hal semacam ini bukan lelucon. Saya menyarankan Anda untuk segera kembali bersama istri dan anak-anak Anda, tidak peduli apapun. Keluarga Ye tidak dapat menyeret Anda ke dalam masalah." Gu Yanzong berkata dengan tegas, "Paman Ye, apa yang kamu bicarakan? Kamu juga harus tahu seperti apa aku." "Gu Yanzong, hari ini, aku tidak akan pernah meninggalkan Gunung Yeling sampai masalah ini terselesaikan." Ye Zongquan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya hanya menghela nafas. "Hei, Yanzong, kamu baik-baik saja?"
Chang Nying melihatmu benar. Semua orang di keluarga Ye sedikit kesal, Ye Changkong sangat tertekan. Dia dan putranya telah diabaikan oleh lelaki tua itu sejak kemarin. Sekarang bahkan Gu Yanzong bisa mendapatkan pujiannya, dan dia bahkan lebih tidak bahagia. Melihat Gu Yanzong, dia tidak tahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Gu Yanzong, bagaimanapun juga, kamu juga adalah kepala keluarga Gu yang berharga ratusan miliar. Jika Anda benar-benar di sini untuk membantu, mengapa Anda tidak membawa seorang pembantu? Bagaimana Anda bisa membantu sebagai keluarga beranggotakan 3 orang? Gu Yanzong berkata dengan serius. Saudara Changkong, awalnya saya ingin membawa semua pelayan dari keluarga Gu di sini. Tapi itu akan menimbulkan masalah bagi Chener, jadi aku tidak menambah masalah lagi. Ye Changkong mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Tambahkan kekacauan. Sekarang yang paling penting, siapa dirimu tidak takut menyebabkan masalah Istana Wanlong muncul pada jam 8, dan saya benar-benar ingin melihat bagaimana menghadapi hanya beberapa orang. Ye Zongquan memelototinya, dan hendak menegur. Ketika Tang Sihai menerima pesan di interkom setelah laporan, dia mendatangi Ye Chen dan berkata, Tuan, orang-orang di kaki gunung mengatakan bahwa ada beberapa mobil yang bersikeras untuk mendaki gunung. Mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Anda, dan nama keluarga mereka adalah dia. Ye Chen mengangguk dan berkata, mereka memang bangsaku, biarkan mereka muncul. Baik, Tang Sihai segera mengambil walkie-talkie dan berkata, biarkan mereka datang. Semua orang di keluarga Ye sedikit terkejut, mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen benar-benar menemukan bantuan. Pada saat ini, Ye Hao berbisik kepada Ye Changyun dan orang lain di sampingnya, saya tidak tahu penolong macam apa yang bisa ditemukan Ye Chen ini. Ye Feng berkata dengan sinis dengan wajah gelap, pembantu macam apa yang dapat dia temukan? Saya tidak tahu, mereka sama seperti Hong Wu dan Chen Zekai, mereka hanya beberapa orang udik dari Jinling. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan off-road berpelat nomor Jinling melaju dari bawah gunung. Melihat semua mobil ini memiliki plat nomor Jinling, Ye Feng langsung dengan sinis berkata di depan beberapa orang di sekitarnya, kamu lihat apa yang saya katakan benar, dia akan mati hanya karena dia mengharapkan kabel gantung dari tempat sekecil itu untuk melakukan apapun, ibu tidak memenuhi syarat. Ekspresi beberapa orang di sekitarnya semuanya setuju, dan mereka semua merasa bahwa dimanapun Ye Chen memindahkan bala bantuan saat ini, di depan istana 10.000 naga, dia akan menjadi seperti seorang belalang sembah. Beberapa kendaraan off-road berhenti, dan dari kursi penumpang kendaraan pertama, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian olahraga hitam dan kuncir kuda panjang diikat tinggi di belakang kepalanya melompat keluar. Saat keluarga Ye melihat wanita ini, mata mereka tiba-tiba membelalak. Bukan hanya karena wanita ini sangat cantik dan heroik, tapi juga karena mereka pernah melihat wanita ini sebelumnya. Karena ini Su Ruoli, pengawal yang selama ini mengikuti Su Soudao, putra tertua Su. Apalagi semua orang tahu apa yang dilakukan Su Ruoli di Jepang beberapa waktu lalu. Semua orang juga tahu bahwa dia ditangkap di Jepang dan akhirnya dikhianati oleh Tuan Su, dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Di Yanjing saat itu, kejadian ini cukup sensasional. Tapi bagaimana mereka bisa membayangkan Su Ruoli benar-benar muncul di Gunung Yeling? Ye Feng tertegun dan berkata, Su Ruoli masih hidup, juga. Mengapa kamu ada di sini? Apakah dia pembantu Ye Chen? Ye Chen tidak menyangka Su Ruoli akan datang. Dia awalnya mengira bahwa orang-orang yang berasal dari keluarga He adalah Tuan He dan anak-anak lain dari keluarga He, bersama Su Soudao dan Chen Zonglei. Namun dia tidak pernah menyangka Su Ruoli juga akan datang. Ketika Su Ruoli melihat Ye Chen, dia segera berjalan beberapa langkah ke arah Ye Chen, mengepalkan tangannya dan berkata, Tuan Ye, Ruoli ada di sini untuk mendengarkan perintah Anda. Ye Chen menghela nafas dan berkata, Anda muncul di sini hari ini, jika beritanya bocor, itu akan menimbulkan banyak masalah. Su Ruoli berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang ini, nyawa Ruoli diselamatkan oleh Tuan Ye. Pada saat ini, wajar untuk datang dan membunuh Tuan Ye.
Ye Chen mengangguk ringan dan berkata dengan tenang, setelah masalah ini di Istana Wanlong terselesaikan, saya akan memberitahu semua orang yang melihat Anda hari ini bahwa jika ada yang berani membocorkan informasi Anda, saya, Ye Chen, tidak akan pernah membiarkannya. Pada saat ini, He Yingxiu, He Hongsheng dan yang lainnya juga mulai keluar. Dari mobil, semua orang di keluarga Ye sangat terkejut saat melihat He Hongsheng. He Lao, Ye Zongquan berseru, bagaimana kamu bisa? Keluarga He awalnya adalah keluarga seni bela diri di bawah keluarga Su. Jadi Ye Zongquan secara alami mengenal He Hongsheng. Beberapa waktu lalu, semua orang mengetahui bahwa keluarga He dan keluarga Su mengalami konflik karena insiden Su Ruoli, dan kemudian keluarga He putus total dengan keluarga Su. Tak lama kemudian, tersiar kabar dari dunia pencak silat bahwa He Hongsheng telah resmi menerobos menjadi pencak silat bintang 4, yang memang cukup membuat heboh tanah air. Banyak orang ingin merekrut keluarga He, tetapi He Hongsheng meninggalkan Mokeng dan keberadaannya tidak diketahui. Ye Zongquan juga tidak menyangka He Hongsheng akan muncul di sini. Saat ini, He Hongsheng memeluk Tuan Ye dan berkata, "Halo Tuan Ye, saya di sini kali ini. Seperti cucu saya juga di sini untuk mendengarkan perintah Tuan Ye." Ketika keluarga Ye mendengar ini, mereka langsung senang. Meskipun mereka tahu bahwa He Hongsheng dan keluarga He tidak bisa menjadi lawan Istana Wanlong, setidaknya keluarga He adalah ahli seni bela diri, yang dapat memberi mereka rasa aman tertentu. Selain itu, keluarga Ye juga sedikit bingung, bagaimana bisa He Hongsheng yang berasal dari keluarga Su bisa ditundukkan oleh Ye Chen. Jarak Ye Chen dan keluarga Su terlalu berjauhan, bukan? Pada saat ini, He Hongsheng telah menghampiri Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya telah memenuhi misi saya dan menyelesaikan semua yang Anda minta saya lakukan, Ye." Chen mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Kedua orang itu adalah sekarang di mana?" He Hongsheng segera berkata, "Ada di dalam mobil di belakang, saya telah menutup mulut mereka dan menutupi kepala mereka dengan tas hitam, oke." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Maaf, He Lao suamiku mengatur agar seseorang mengambil mereka keluar dan mengantar mereka ke makam orang tuaku terlebih dahulu, meminta mereka untuk berlutut dengan hormat." Setelah mengatakan itu, Ye Chen juga bertanya, "Juga, jangan buka kantong hitam di kepala mereka dulu, aku ingin tinggalkan ketegangan ini sampai saat terakhir." "Ya," He Hongsheng menanggapi dengan hormat, dan segera mengatur agar beberapa anak dari keluarga He membawa Su Soudao dan Chen Zonglei keluar dari SUV di belakang mereka. Keluarga Ye menyaksikan keluarga He mengeluarkan dua pria dengan tas hitam di kepala mereka dari mobil, dan semua orang sangat terkejut. Mereka tidak mengetahui identitas kedua orang ini, juga tidak tahu mengapa Ye Chen membawa dua orang yang tampak seperti tahanan ke Gunung Yeling saat ini. Jadi, mereka semua saling memandang dengan bingung, bertanya-tanya siapa kedua orang ini, apalagi obat apa yang Ye Chen jual di labunya. Pada saat yang sama, Wanting Song, Tuan Song, dan orang-orang yang dibawa oleh keluarga Song telah bergabung dengan Takehiko Ito dan Nanako Ito serta putrinya. Ada hampir 100 orang di bawah keluarga Song, kebanyakan dari mereka adalah pejuang biasa yang lemah, dan beberapa bahkan bukan pejuang. Kekuatan keluarga itu jelas luar biasa. Lebih dari 100 orang yang mereka bawa semuanya adalah master dari 4 keluarga ninja besar Jepang. Sejak perkelahian Tokyo, keluarga Takahashi dan Matsumoto jatuh, dan keempat keluarga ninja besar telah berjanji setia kepada keluarga Ito. Namun para ninja ini masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi hari ini. Ingin Song bertanya pada Nanako Ito saat ini, "Nanako, haruskah kita memanggil Tuan Ye?" Ito Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Tidak perlu, Sister Wanting, aku khawatir karakter Ye Chen Jun akan menolak bantuan kita, jadi sebaiknya aku langsung pergi ke Gunung Yeling." Setelah itu, dia bertanya pada Song Wanting, "Kak Wanting, kapan mobilnya akan tiba?" Song Wanting berkata, "Saya sudah membuat janji dengan mereka kemarin untuk tiba jam 6.20. Saya tidak tahu mengapa mereka belum datang. Saya akan menelepon dan bertanya." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon, dan bertanya,
Saya Nona Song yang memesan 8 bus Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa bus Anda belum tiba? Kata pihak lain dengan canggung di telepon. Saya juga baru saja mendengar tentang hubungan antara Istana Wanlong dan keluarga Ye. Jadi, Anda tidak boleh berkendara ke Gunung Yeling hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Deposit yang Anda bayarkan akan dikembalikan kepada Anda dengan cara yang sama setelahnya petugas keuangan kembali bekerja. Song Wanting tiba-tiba menjadi marah dan berseru, "Bagaimana kamu bisa berbisnis seperti ini? Apakah kamu bahkan tidak memiliki semangat dasar kontrak?" Pihak lain tidak marah, dan berkata dengan senyum puas, "Ini bukan salah kami. Semua perusahaan persewaan mobil di Yanjing takut untuk menyewa mobil ke Gunung Yeling saat ini." Song Wanting dia berkata, "Kalau begitu, Anda akan mengantar kami ke jarak 1 kilometer dari Gunung Wanling. Apakah ini kantor pusatnya?" Pihak lain tidak tergerak sama sekali dan berkata, "Maaf, kami tidak ingin menimbulkan masalah seperti ini. Tolong bantu saya, maafkan saya." Wanting Song sangat marah. Lebih dari 200 orang dari keluarga Song dan keluarga Ito sudah tidak sabar menunggu untuk berangkat. Jika masalah mobil tidak dapat diselesaikan, hari bunga lili akan menjadi dingin setelah berjalan mendekat. Dalam keputusasaan, Song Wanting segera berkata, "Dalam hal ini, saya tidak akan memaksa Anda. Anda meminta pengemudi untuk membawakan mobil itu kepada saya, dan saya akan mengatur sendiri agar pengemudi itu mengemudi ke sana. Saya akan menyewa mobil itu untuk caranya. Saya membayar banyak untuk itu, dan orang-orang Anda juga akan menyewanya. Tidak perlu pergi ke Gunung Yeling. Setelah hari ini, mobil-mobil ini akan tetap menjadi milik Anda." Pihak lain berseru, 8 mobil hampir 5 juta, bukan bercanda." Song Wanting berseru, "Saya tidak membosankan. Selama jika Anda setuju, saya akan mentransfer 2 juta kepada Anda sekarang, dan saya akan mentransfer 3 juta sisanya kepada Anda ketika mobil tiba." Oke. Setelah mendengar ini, pihak lain setuju hampir tanpa berpikir. Pokoknya mobil-mobil ini sudah dikendarai selama beberapa tahun, dan nilai sisa bahkan tidak sampai setengah dari harga aslinya. Paling parah, mobil-mobil ini akan ditinggalkan. Lagi pula, mobil bekas dijual dengan harga yang sama dengan mobil baru, yang merupakan keuntungan berdarah. Dan kalaupun Istana Wanlong datang berkunjung, dia punya alasan yang masuk akal. Lagi pula, dia hanya menyewakan mobil kepada tamunya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia kemana tamu itu mengemudi. 20 menit kemudian, 8 bus wisata akhirnya tiba, sehingga kedua keluarga tersebut naik 8 mobil dan menuju ke Gunung Yeling. Tepat pukul 7, kuburan leluhur ribuan keluarga. Wan Po-jun dan seluruh prajurit Istana Wanlong semuanya berganti pakaian berkabung berwarna putih yang terbuat dari goni. Prosesi pemakaman 100 orang ini siap berangkat. Su Chengfeng yang mabuk tadi malam juga bangun pagi dan bergegas menuju makam leluhur Wan Jia. Sesuai rencana awal, dia akan pergi ke Gunung Yeling bersama prosesi pemakaman Wan Po-jun. Hari ini, Su Chengfeng sangat bersemangat. Begitu dia tiba di kuburan leluhur keluarga Wan, dia menemukan Wan Po-jun, yang mengenakan pakaian berkabung berwarna putih, dan menghela nafas. "Po-jun, apa yang kamu lakukan kemarin sudah diketahui semua orang di keluarga besar seperti Yanjing. Tidak ada yang menyangka itu. Kamu telah pergi selama 20 tahun, dan sekarang kamu benar-benar dapat melakukan kembalinya raja. Jika kamu menginjak-injak keluarga Ye di bawah kakimu hari ini, semua keluarga besar di Yanjing akan menghormatimu di masa depan," kata Wan Po-jun dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kami telah tiba. Saatnya berangkat. Saya telah meminta seseorang menyiapkan pakaian berkabung untuk Anda. Luangkan waktu untuk menggantinya dan berangkat bersama tim." Su Chengfeng berkata dengan sedikit senyum. "Malu? Po-jun, lihat aku. Aku lebih tua dari orang tuamu. Cukup banyak, bukankah tidak pantas?" Memakai pakaian berkabung, Wan Po-jun berkata dengan dingin, "Pakailah jika kamu disuruh. Hari ini adalah pemakaman orang tuaku, dan semua orang di Istana Wanlong mengenakan kain karung dan mengenakan pakaian berkabung. Jika kamu tidak memakainya, menjauhlah dariku sejauh yang kamu bisa." Su Chengfeng benar-benar tidak menyangka bahwa Wan Po-jun akan menjadi sangat kasar padanya ketika dia berbicara dengannya. Meskipun dia menahan banyak amarah,
dia tidak akan pernah berani pergi saat ini. Tersingkirnya keluarga Ye oleh Wan Po-jun hanya berarti keluarga Su kehilangan pesaing. Namun jika keluarga Su ingin mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, maka harus menjalin hubungan baik dengan Wan Po-jun. Lagi pula, dengan dukungan kuat dari istana Wanlong, dia bisa duduk santai dan bersantai. Terutama Master Misterius yang tersembunyi di Jinling selalu menjadi kekhawatiran terbesar Su Chengfeng. Dia tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikannya sendiri, dan satu-satunya cara adalah menaruh harapannya pada Wan Po-jun. Jadi, dia langsung berkata dengan nada menyanjung, "Po-jun, kamu benar, bagaimanapun, almarhum adalah yang paling penting, jadi pantas memakai rami dan berkabung." Setelah mengatakan ini, Su Chengfeng merasakan panas di wajahnya. Dia belum pernah berlutut dan menjilat orang seperti ini seumur hidupnya, dan ini dianggap yang pertama. Melihat dia telah menyerah, Wan Po-jun mengangguk puas dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 2 menit untuk berganti pakaian berkabung. Kita akan berangkat, oke?" Su Chengfeng mengambil hadiah dari bawahan Wan Po-jun. Xiao Yi, sambil memakainya sendiri, berkata kepada Wan Po-jun, "Po-jun, setelah selesai berurusan dengan keluarga Ye, kamu harus ingat bahwa kamu harus mencari cara untuk mengetahui keberadaan pamanmu, sudah lama tertunda, dan aku takut padanya, ini lebih berbahaya daripada buruk." Wan Po-jun berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Su adalah dermawan terbesarku untuk keluarga Wan. Secara alami aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya dengan selamat. Pada saat yang sama, aku akan melakukannya juga mencari tahu siapa dalang di balik layar dan membantu Paman Su menyelesaikan semua masalah di masa depan." Setelah mengatakan itu, Wan Po-jun menambahkan, "Setelah orang tua saya dimakamkan di Gunung Wanling hari ini, saya akan pergi ke Timur Tengah terlebih dahulu untuk menyelesaikannya masalah di sana, tapi aku akan meninggalkan Lu Haotian dan membiarkan dia membawa orang-orang pergi ke Jinling untuk menyelidiki dulu. Setelah aku menyelesaikan masalah di Timur Tengah, aku akan segera kembali untuk mencari keberadaan Paman Su." Su Chengfeng akhirnya santai dan berkata dengan gembira, "Oh, itu benar, hebat." Saat dia berbicara, dia sudah mengenakan pakaian berkabung. Saat ini, prosesi pemakaman Wan Po-jun telah dilaksanakan. Membawa anglo untuk membakar kertas untuk orang tuanya, dia maju ke depan tim dan menatap ke arah Gunung Yeling dalam diam untuk waktu yang lama. Lu Haotian melangkah maju dan berbisik di telinganya, "Tuan Istana, waktu yang baik telah tiba." "Oke." Wan Po-jun meraung dan berkata dengan keras. Semua prajurit Istana Wanlong mematuhi perintah. Lebih dari 100 orang segera berteriak serempak, "Tolong beri perintah, Tuan Istana." Wan Po-jun berteriak, "Hari ini, Anda akan mengikuti saya untuk membalaskan dendam orang tua saya. Dewa akan membunuh dewa, dan Buddha akan membunuh Buddha." Semua orang juga berteriak serempak berteriak, "Jika Tuhan menghalangi, Tuhan akan dibunuh. Jika Buddha menghalangi, Buddha akan dibunuh." Wan Po-jun segera berteriak keras, "Semuanya di sini, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membanting anglo di tangannya ke tanah, dan dengan keras, abu hitam berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, 8 jenderal bintang 5 dari Istana Wanlong yang mengenakan kain karung dan berbakti mengangkat 2 peti mati. Dan di antara ratusan master dari Wanlong Hall, di tengah suara kelas suona, mereka berbaris menuju Gunung Yeling dengan ekspresi serius dan langkah yang rapi. Saat ini, di Gunung Yeling, keluarga Ye menatap jam tangan mereka. Waktu yang tersisa bagi mereka sudah kurang dari 1 jam. Ye Changkong semakin gelisah. Matanya selalu diam-diam memandangi tumpukan besar bahan yang disiapkan untuk upacara pemujaan leluhur tak jauh dari situ. Dia meminta putranya untuk menyelinap keluar dan membeli pakaian duka tadi malam dan menyembunyikannya di sana. Jika nanti ada yang tidak beres, dia akan segera mengeluarkannya dan memakainya. Pada saat ini, pesan lain datang dari bawahan lama Ye Changnying di kaki Gunung Yeling, mengatakan, istri tertua dan wanita muda dari keluarga Su ada di sini, meminta untuk naik gunung menemui tuan muda. Ye keluarga mau tidak mau akan sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Du Haiking dan Su Ziyu kembali ke sini.
Ye Chen tidak menyangka ibu dan putrinya juga akan datang. Jadi dia berkata, biarkan mereka naik. Yamasita menerima perintah tersebut dan segera melepaskan mereka. Segera, Su Ziyu mengantar ibunya sampai ke atas gunung. Setelah mobil berhenti, dia segera keluar dari mobil, mendatangi Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Dermawan saya." Ye Chen bertanya dengan heran, "Mengapa kamu di sini?" Su Ziyu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mendengar bahwa Anda bertemu itu agak merepotkan, jadi ibu saya dan saya bergegas untuk membantu." Du Haiking juga menghampiri Ye Chen saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya melakukan beberapa interaksi dengan Wan Liancheng dan istrinya serta Wan Pojun saat itu. Dia akan datang nanti. Sekarang, saya masih bisa mengucapkan beberapa patah kata. Saya harap ini dapat membantu Anda." Kata-kata Du Haiking membuat banyak anggota keluarga Ye menghela nafas lega. Karena mereka semua tahu bahwa Wan Liancheng bangkit sedikit demi sedikit dengan bantuan Su Soudao. Oleh karena itu, keluarga Wan selalu sangat menghormati Su Soudao. Du Haiking dan Su Soudao belum resmi bercerai, dan dia masih menjadi istri tertua keluarga Su. Ketika Wan Pojun datang untuk membunuhnya, jika Du Haiking keluar untuk memohon belas kasihan, maka dia pasti akan memberikan wajah Du Haiking. Ye Zongquan hanya bisa menghela nafas saat ini. "Haiking, terima kasih telah datang jauh-jauh untuk keluarga Ye." Du Haiking berkata dengan serius, "Paman Ye, Ziyu dan saya diselamatkan oleh Tuan Ye. Tentu saja, kita harus melakukan yang terbaik saat ini. Tolong." Anggota keluarga Ye lainnya sedikit bingung, tetapi mereka tidak berharap Ye Chen menyelamatkan Du Haiking dan Su Ziyu. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, Du Haiking dan Su Ziyu mengalami masalah di Jinling beberapa waktu lalu. Dan Ye Chen telah berkembang di Jinling, dan dia bisa dianggap sebagai pemimpin Jinling. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyelamatkan ibu dan putrinya di Jinling. Tepat ketika anggota keluarga Ye menghela nafas lega, Ye Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata kepada Du Haiking, "Bibi Du, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi ketika Wan Pojun datang nanti, saya tidak membutuhkanmu untuk menggantikanku. Tolong, selama kamu tidak berbalik dan memohon padanya, aku akan sangat berterima kasih." Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, rahang mereka ternganga karena terkejut. Orang-orang datang untuk membantu Ye Chen memohon kepada Wan Pojun dengan niat baik, tapi Ye Chen malah mengucapkan kata-kata arogan, "Bukankah ini memotong jalannya sendiri?" Ye Feng hampir membenci Ye Chen dan mengutuk dalam hatinya, Ye Chen ini akan benar-benar mati jika dia tidak pamer. Du Haiking datang untuk membantu, tetapi kamu masih di sini berpura-pura menjadi keren. Apa? Menurut apa yang kamu maksudnya? Tunggu sampai apakah kamu akan menghajar Wan Pojun sekarang? Du Haiking ada di sini untuk memohon padamu, tapi kamu sebenarnya meminta orang lain untuk tidak memohon pada Wan Pojun. Kamu benar-benar tanah longsor di dunia kepura-puran, jangan katakan itu. Ye Feng dan bahkan Tuan Ye Zongquan merasa bahwa Ye Chen agak terlalu sok. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Istri tertua dari keluarga Su datang ke sini secara pribadi. "Siap memohon padamu, mengapa kamu tidak bisa memberikan respon positif? Bukan saja kamu tidak berterima kasih, tapi kamu masih mengudara di sini. Jika dia marah, aku membuang tanganku dan pergi tanpa air mata." Ye Hao hampir pingsan dan berbisik kepada ayahnya Ye Changyun, "Ayah, orang ini Ye Chen benar-benar sudah tua. Pasukan istana Wanlong akan datang ke kota." Du Haiking datang untuk membantu. Dia sudah cukup sok untuk mengatakan, "Tidak," tapi dia masih bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa memikirkan kepura-puraan seperti itu. Metodenya benar-benar luar biasa. Ye Changyun berkata dengan wajah gelap, "Apa-apaan ini? Bukankah ini hanya hal yang tidak tahu malu dan kurangnya penghargaan?" Di belakang Ye Changyun, ada seorang pemuda yang baru berusia 14 atau 15 tahun. Dia adalah adik laki-laki Ye Hao, bernama Ye Fei. Dia tertegun dan berkata, Ini jelas yang sering dikatakan teman sekelas kita, raja segala raja, raja di atas segala raja. Bahkan jika itu adalah bahkan jika kamu mati, kamu harus berpura-pura sampai akhir, sungguh menakjubkan."
Ye Changyun menamparkan keningnya dan memarahi, kamu pergi ke sekolah seperti anjing setiap hari, dan kamu kuliah di Eton College terbaik, bagaimana kamu mempelajari ini? Apa-apaan ini? Ye Fei menutupi kepalanya dan tidak berani menjawab. Pada saat ini, anggota keluarga Ye lainnya juga merasa bahwa Ye Chen sedikit tidak tahu malu, dan bahkan takut Du Haiking akan marah dan pergi. Tapi setelah Du Haiking mendengar ini, bukannya marah, dia malah merasa lega. Dia dan Su Ziyu sama-sama tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tapi tak satu pun dari mereka tahu apakah Ye Chen bisa mengalahkan Wan Po Jun dan Istana Wanlong. Tapi sekarang mereka melihat Ye Chen begitu percaya diri. Mereka semua percaya bahwa ini bukan karena Ye Chen sombong, tapi karena Ye Chen memang percaya diri. Ye Chen tidak dengan sengaja menolak kebaikan Du Haiking. Dia juga tidak sengaja membuat Du Haiking tidak nyaman. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia sangat takut Du Haiking akan berbalik dan memohon Wan Po Jun. Bagaimanapun, Wan Po Jun adalah satu-satunya garis keturunan suku tua Su Soudao, dan Wan Liancheng serta istrinya sama-sama sudah meninggal. Jika dia benar-benar ingin membunuh Wan Po Jun di sini, siapa yang tahu apakah Du Haiking akan bersimpati dan segera menjadi perantara untuknya? Jika dia benar-benar memohon belas kasihan, sifat masalahnya akan berubah total. Dia awalnya di sini untuk membantu Ye Chen, tetapi setelah dia datang, dia mulai membantu lawan Ye Chen. Bukankah itu memalukan? Oleh karena itu, Ye Chen merasa dia harus angkat bicara terlebih dahulu, selama dia tidak memohon kepada siapapun untuk sementara waktu. Ketika Du Haiking mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Ye Chen sama sekali tidak menganggap serius Wan Po Jun, tetapi dia datang untuk menjadi perantara baginya, yang benar-benar meremehkannya. Jadi, Du Haiking buru-buru berkata, maaf, Tuan Ye, saya tidak berpikir dengan baik. Ye Chen buru-buru berkata, Bibi Du, saya tidak punya arti lain. Saya hanya berharap Anda bisa tetap netral. Du Haiking mengangguk, oke, Tuan Ye, saya sudah menuliskannya. Ye Changkong buru-buru mengambil langkah maju dan berkata, Haiking, Chener masih muda dan energi. Dia tidak mau membungkukkan badannya kepala dan serahkan saat ini. Tetapi jika Wan Po Jun nanti pembunuhan yang sebenarnya akan datang, Anda harus menyampaikan kata-kata yang baik untuk kami, tidak peduli apa yang Anda katakan, kata-kata. Ye Changkong dapat dianggap sebagai ekspresi sentimen umum dari keluarga Ye lainnya anggota. Setelah mendengar ini, Du Haiking hanya tersenyum tipis dan berkata, saudaraku, Anda harus lebih percaya pada Tuan Ye. Karena dia telah mengatakannya, saya yakin dia benar-benar yakin. Ye Changkong menghela nafas dengan sedih, hei, dia sangat. Ini karena kurangnya pemahaman tentang istana 10.000 naga. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengatakan hal seperti itu. Ye Chen tidak berbicara, hanya melihat ke bawah gunung dengan saksama. Saat ini, kabut berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di sekitar Gunung Yeling berangsur-angsur muncul. Saya harus mengatakan bahwa ini memang merupakan harta karun Feng Shui yang langka. Melihat seluruh negeri, hampir sangat sedikit orang yang dapat mencapai situasi Feng Shui seperti ini secara keseluruhan. Ini adalah formasi Feng Shui Sinlong Biro Air yang dibangun oleh Tuan Lai Qinghua selama beberapa tahun. Formasi Feng Shui inilah yang membantu Ye Chen memecahkan naga yang terperangkap di perairan dangkal. Sekarang, di sini dia akan memulai tingkat kehidupan selanjutnya. Hancurkan istana Wanlong dan jadilah kepala keluarga Ye. Saat itu, 8 bas tiba-tiba melaju dari kaki gunung. Keluarga Ye juga melihat 8 mobil ini dan tiba-tiba menjadi gugup. Suara Ye Feng bergetar ketika dia berbicara. Dan dia berseru, Istana Wanlong akan datang untuk membunuhmu, anggota. Keluarga Ye lainnya juga tampak ngeri. 8 mobil berarti setidaknya 200 orang datang. Bagaimana ini bisa ditanggung oleh keluarga Ye? Ye Zongquan tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan bertanya pada Ye Chen, Chener, ada begitu banyak orang yang datang ke Istana Wanlong? Apakah kamu benar-benar yakin? Ye Chen tidak bisa menahan cemberut saat ini dan berkata, jika itu benar-benar Istana Wanlong, mengapa kamu tidak melihat peti mati orang tua Wan Po Jun? Baiklah, Ye Zongquan berkata dengan canggung, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan detail kecil ini.
Ye Chen gemetar kepalanya dan berkata, ini bukan detail kecil. Ini sangat penting bagiku. Yang penting, Wan Pojun mengancam akan menggali kuburan orang tuaku dan menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi abu. Apa yang dia katakan padanya? Aku harus membiarkannya dia merasakan apa artinya menggali kuburnya sendiri. Ye Zongquan merasa malu sejenak, mendengarkan. Apa yang dimaksud Chen adalah Ye Chen ingin menghancurkan orang tua Wan Pojun menjadi abu. Tepat ketika keluarga Ye sangat tidak puas dengan sikap Ye Chen, Yamasita mengirim pesan ke Tang Sihai melalui interkom, pelayan Tang. Mereka yang datang bukan dari istana Wanlong. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman Tuan Chen dan datang ke sini secara khusus untuk membantu Tuan Chen, masing-masing keluarga Jinling Song dan keluarga Ito Jepang. Ye Chen tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka keluarga Song dan keluarga Ito juga akan datang. Toh identitas mereka tidak pernah terungkap di depan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa mendapat kabar? Terkejut, Ye Chen juga tahu bahwa sekarang mereka ada di sini. Identitas keluarga Ye-nya tidak dapat lagi disembunyikan, jadi dia memerintahkan Tang Sihai, pelayan Tang, ini memang temanku, beritahu aku dan biarkan mereka naik gunung. Ketika keluarga Ye mendengar ini, mereka langsung meledak. Ye Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Apakah orang-orang di dalam mobil besar di bawah ada di sini untuk membantu? Ye Changyun juga bertanya-tanya, apa yang dilakukan keluarga Song di Jinling? Selain itu, mengapa ada keluarga Ito di Jepang? Apakah itu keluarga Ito? Mereka adalah keluarga pertama di Jepang sekarang. Ye Hao juga tercengang, dan berseru, kepala keluarga Ito saat ini. Bukankah Nanako Ito yang dikenal sebagai Yamato Nadeshiko? Ye Fei sedikit bingung saat ini. Dia berkata dengan penuh semangat, saudaraku, Nanako Ito itu diakui oleh teman sekelas pria di kelas kita sebagai wanita tercantik di Asia. Ye Hao memutar matanya padanya dan berkata, tidak hanya di kelasmu, banyak orang termasuk aku. Apakah menurutmu begitu? Bisakah kamu menemukan wanita yang lebih cantik di Asia daripada Nanako Ito? Ye Fei diam-diam menunjuk ke arah Gu Qiui, Su Ruoli dan Su Ziyu, dan berbisik, ketiga saudara perempuan itu semuanya sangat cantik. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dia lebih cantik dari Nanako Ito, tapi menurutku dia hampir sama persetan. Ye Hao tidak bisa. Mau tidak mau, diam-diam melirik ketiga wanita cantik menakjubkan di samping Ye Chen, merasakan betapa tidak nyamannya perasaannya. Jadi, dia tanpa sadar mendorong Ye Feng dengan sikunya dan berbisik, saudara Feng, ini omong kosong, bagaimana wanita seperti Ye Chen bisa begitu populer? Sesuatu terjadi pada keluarga Ye, datang dan bantu. Mereka semua adalah wanita cantik, dan mereka semua ada di sini untuknya. Ye Feng juga sedang menilai tiga wanita yang tak tertandingi saat ini. Mendengar ini, dia merasa cemburu sampai mati dan berkata tanpa sadar, aku bahkan tidak memikirkannya. Sangat penting untuk membandingkan barang dengan orang lain, dan membandingkan orang satu sama lain. Mati, tampaknya dalam masyarakat saat ini, menjadi kaya tidak lagi mudah. Semakin Anda menyombongkan diri, semakin baik keberuntungan Anda dengan wanita. Setelah mengatakan itu, Ye Feng baru ingat bahwa dia baru saja diperkosa oleh Ye Hao kemarin. Wright menamparkan wajahnya, dan mereka berdua bertengkar. Jadi ketika dia melihat wajah Ye Hao, dia merasa marah dan mengutuk dengan marah, dasar bodoh, jangan bicara padaku, keluar. Ye Hao tidak menyangka Ye Feng tiba-tiba menghinanya, dan berkata dengan marah, sial, apakah kamu sakit? Kamu seperti anjing gila, menangkap dan menggigit siapapun. Aku sangat senang. Ye Feng berkata dengan dingin, Ye Hao, tunggu saja aku. Jika masalah ini bisa diselesaikan hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu. Jangan lupa, aku adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Ye. Bahkan jika keluarga Ye berlutut dan aset mereka berkurang setengahnya, saya akan tetap putra tertua dan cucu tertua. Anda dan saya dipisahkan oleh Ye Chen. Bagaimana menurut Anda? Ye Hao ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya, dia merasakan apa yang Ye Feng ucapannya sepertinya masuk akal, jadi dia mau tidak mau mengecilkan lehernya. Saat ini, 8 bas juga melaju menuju gunung tersebut. Untungnya,
Ketika Gunung Yeling pertama kali dibangun, sebuah platform terbuka besar dibangun di tengah gunung, yang lebih dari cukup untuk memarkir 8 bus ini. Setelah mobil berhenti, orang pertama yang keluar dari mobil di depan adalah lelaki tua dari keluarga Song. Lalu, ada Song Wanting dalam balutan gaun hitam. Kemunculan Song Wanting sekali lagi membuat kagum semua orang. Banyak dari mereka yang mengenal Nanako Ito, karena dia pernah memainkan game domestik sebelumnya, tampil di TV, dan menjadi populer di Jepang. Namun, anggota keluarga Ye ini hampir tidak tahu apapun tentang Song Wanting. Tidak ada yang mengira bahwa seorang wanita dari lingkungan kecil Jinling bisa begitu cantik, dengan temperamen yang luar biasa dan kualitas yang tiada taraf. Di samping turun dari mobil ada beberapa pelayan keluarga Ito. 2 pelayan pertama masing-masing memegang kursi roda lipat, dan mereka segera membuka kursi roda tersebut setelah turun dari mobil. Setelah itu, beberapa orang membantu Takehiko Ito dan Koichi Tanaka yang kehilangan kakinya keluar dari mobil dan dengan hati-hati menempatkan mereka di kursi roda. Setelah mereka berdua duduk di kursi roda, sesosok tubuh cantik keluar dari mobil. Wanita ini mengenakan kimono hitam dengan motif bunga sakura berwarna putih, dan rambut panjangnya diikat di atas kepalanya, tidak hanya memiliki temperamen yang lembut dan menawan, namun fitur wajahnya juga sangat indah dan sempurna. Penampilannya membuat semua orang yang hadir terlihat sedikit linglung. Dia adalah Yamato Nadeshiko, dikenal di seluruh Jepang, kepala keluarga Ito saat ini, Nanako Ito. Kemunculan Nanako Ito langsung mengejutkan semua orang. Mata Ye Feng membelalak saat melihatnya. Dia pernah melihat foto Nanako Ito di pemberitaan, namun dia tidak pernah membayangkan wanita Jepang ini akan begitu cantik, jauh lebih cantik daripada foto dan video. Keindahan dan temperamen yang dia lihat dengan matanya sendiri seperti peri yang keluar dari lukisan, yang membuatnya merasakan ketidaknyataan yang kuat. Ye Hao juga tercengang, rasa iri dan benci yang ada di lubuk hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Saat ini, lebih dari 200 orang keluar dari mobil di belakang mereka. Banyak dari mereka memiliki wajah tegas dan tubuh kuat, dan mereka berasal dari Lianjiazi. Hal ini membuat keluarga Ye merasa lebih lega. Konon hanya ada sekitar 100 ahli dari istana Wanlong yang datang ke negara tersebut. Sekarang, ada lebih dari 200 orang yang datang untuk membantu Ye Chen satu demi satu. Setidaknya mereka mendapat dukungan dalam pertempuran. Terlebih lagi, ada Du Haiking, istri tertua dari keluarga Su, di tempat kejadian, jadi dia masih bisa membuat pihak lain bersikap lunak dari tingkat manusia. Dari sudut pandang ini, peluang untuk selamat dari bencana ini lebih tinggi. Saat ini, kakek nenek dari keluarga Song serta ayah dan anak perempuan dari keluarga Ito datang ke Ye Chen bersama. Tuan Song yang tertua adalah orang pertama yang berbicara. Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda berada dalam masalah, dan saya akan datang bersama keluarga Ito untuk melakukan sedikit hal untuk Anda. Takehiko Ito juga berkata, Tuan Ye, 4 besar Jepang lebih dari 100 ninja teratas di keluarga semuanya ada di sini. Tidak peduli dari mana lawannya berasal, mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga, Takehiko. Ito masih belum berani menyebut kata Wan Ryuden, karena dia takut bahwa para ninja ini akan kehilangan semangat militernya setelah mendengar ini. Begitu dia mengatakan ini, hampir semua orang di keluarga Ye terkejut dan bersemangat. Yang mengejutkan adalah mereka tidak menyangka bahwa Takehiko Ito dari keluarga Ito, yang kedua kakinya patah, masih bisa datang ke Tiongkok untuk membantu Ye Chen. Lebih penting lagi, dia juga mendatangkan ninja-ninja terbaik di Jepang. Mereka telah mendengar tentang kekuatan ninja Jepang, dan pada dasarnya mereka mirip dengan praktisi seni bela diri dalam negeri. Meski mereka belum mengetahui kalau kekuatan sebenarnya dari para ninja Jepang ini mungkin setara dengan beberapa pendekar bintang, satu hal yang pasti, masing-masing ninja ini bisa dikatakan sebagai praktisi bela diri. Kekuatan lebih dari 100 ninja, meski tidak sebaik istana 10.000 naga, tidak boleh dianggap remeh. Mungkin mereka benar-benar bisa bertarung dengan mereka. Lagi pula, apakah tidak ada anggota keluarga di sini? Apalagi ada Surwoli, seorang master yang sudah lama hilang. Dia bisa memusnahkan keluarga Matsumoto di Jepang,
jadi kekuatannya pasti tidak lemah. Ditambah dengan hampir 100 orang dari keluarga Song di Jinling, kekuatan ini juga luar biasa. Pada saat ini, Ito Nanako menatap Ye Chen dengan mata penuh kasih sayang, nada tegas, dan bahkan perasaan seperti di rumah sendiri, dan berkata, Ye Chen Kun, Nanako juga siap bertarung dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli siapa ingin menemukanmu hari ini, kami bahkan tidak setuju dengan masalah ini. Ye Feng hampir mati sakit saat melihat ini, dan mengutuk dalam hatinya, apa yang terjadi, betapa hebatnya Ye Chen, bagaimana dia bisa begitu hebat, bahkan Yamato Nadeshiko, yang diakui di seluruh Jepang dan kecantikan terbaik Jepang yang merupakan harta nasional, penuh cinta untuk Ye Chen, apakah kehidupan sialan ini masih mungkin? Ye Hao juga pingsan, menangis di dalam hatinya. Brengsek, aku belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik terbaik sepanjang hidupku. Tapi begitu banyak wanita cantik yang sepertinya menyukai Ye Chen, kenapa tidak hanya ada aku, Ye Hao, di antara begitu banyak wanita cantik yang lain di keluarga Ye. Juga sangat terkejut dengan sikap Nanako Ito. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah koneksi Ye Chen yang luar biasa. Awalnya, mereka mengira Ye Chen baru saja mengambil Emgrand Group dan uang tunai 10 miliar yang diberikan oleh lelaki tua itu. Lagi pula, di hati sebagian besar dari mereka, Ye Chen hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa naik ke atas panggung. Namun siapa sangka ketika keluarga Ye mengalami bencana seperti itu dan bahkan semua cabang agunannya kabur, banyak orang yang berinisiatif datang ke Gunung Yeling untuk membantu Ye Chen. Di antara mereka tidak hanya keluarga lokal di Jinling, tetapi juga keluarga He, yang terkenal di bidang seni bela diri. Gu Yanzong, keluarga beranggotakan 3 orang dengan kekayaan bersih triliunan, dan bahkan istri tertua dan putri tertua, dari keluarga Su datang. Tidak hanya itu, yang paling luar biasa adalah banyaknya orang dari keluarga Ito Jepang yang datang. Melihat keluarga Ye lagi, tidak hanya semua kerabatnya telah pergi, tetapi bahkan tidak ada satupun teman yang datang. Koneksi sampah keluarga Ye tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Chen. Ye Zongquan benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Chen dapat mengelola jaringan orang yang begitu kuat, dan begitu banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Hal ini membuat Ye Zongquan tidak hanya kaget, tapi juga sedikit malu. Sayangnya, saya telah mendapat banyak teman selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada saat kritis, tidak ada yang datang membantu saya. Dibandingkan dengan Ye Chen, popularitasnya sangat buruk. Saat ini, Ye Chen memang sangat tersentuh hatinya. Sambil tergerak, dia juga berkata tanpa daya kepada Nanako Ito, Wan Ting Song dan yang lainnya, semuanya, ini hanya masalah kecil. Aku tidak ingin membuat khawatir semua orang, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang jauh-jauh ke sini. Aku benar-benar minta maaf, Song. Wan Ting He buru-buru bertanya, Tuan Ye, kami telah menerima banyak bantuan dari Anda di hari kerja. Bagaimana kami bisa berdiam diri dalam situasi ini? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu menebak identitasku? Penghargaan siapa itu? Song Wan Ting meludah, menjulurkan lidahnya, dia menunjuk ke arah Ito Nanako dan berkata, Nanako menebaknya, tapi itu hanya tebakan pada awalnya. Kemudian, setelah itu dikonfirmasi oleh hal-hal lain, kami datang dengan cepat. Ye Chen tiba-tiba tersadar dan berseru. Iya, panggilan telepon yang Anda lakukan kepada saya kemarin mengonfirmasinya untuk Anda. Bukan, sepertinya saya memberitahu Anda di telepon bahwa saya menunjukkan Feng Shui kepada orang lain di Yanjing. Song Wan Ting berkata dengan canggung, ya, Tuan Ye, tolong jangan marah. Saya tidak bermaksud menguji Anda, tapi saya terlalu ingin tahu tentang identitas Anda. Jadi, Nanako Ito, yang sedang berdiri di sebelahnya, tampak malu dan buru-buru, dia berkata dengan lembut, Jun Ye, tolong jangan salahkan Sister Wan Ting, ini semua adalah ideku. Aku menginstruksikan Sister Wan Ting untuk melakukan ini. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, bagaimana bisa? Kalian semua datang sejauh ini hanya karena aku, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ito Nanako menghela nafas lega dan bertanya dengan cepat, Ye Chen Kun, apakah kamu yakin dengan kejadian hari ini?
Ye Chen mengangguk dan tersenyum, dan berkata, tentu saja, saya, Ye Chen, tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen melihat ke arah ninja Jepang dan anak buah keluarga Song yang berdiri dalam barisan rapi tidak jauh di belakangnya, dan berkata, Nanako, tunggu, saya akan meminta ninja yang Anda pimpin untuk tidak mengambil tindakan, menginginkan. Hal yang sama berlaku untuk bawahan Anda di sana, tonton saja diam-diam dari belakang saya, Song. Wanting tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Ye, kamu, apa yang akan kamu lakukan, apa? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jika aku harus mencari bantuan untuk menangani istana Wanlong belaka, maka aku masih memiliki wajah yang sama, dipanggil Tuan Ye olehmu, pada saat ini, keluarga Ye tidak lagi tahu harus berkata apa. Apa yang lebih baik, Ye Feng, Ye Hao dan yang lainnya bahkan tidak lagi memiliki keinginan untuk menghela nafas dalam hati. Apa yang bisa kukatakan, mereka merasa Ye Chen telah berpura-pura menjadi luar biasa di dunia ini. Sungguh Wanlongdian belaka, dia mengatakannya dengan nada seolah-olah Wanlongdian bukanlah organisasi tentara bayaran papan atas, tapi seorang anak berusia 3 tahun. Kulit kepala Ye Zongquan juga terasa mati rasa untuk beberapa saat. Dia benar-benar takut tidak ada satupun pembantu yang Ye Chen temukan akan datang untuk membantu. Oleh karena itu, hatinya yang baru saja rileks menjadi sangat tidak nyaman lagi. Saat itu jam 7 pagi. Poin 40, di jalan kaki gunung yang hanya bisa menuju ke Gunung Yeling. Sudah terlihat prosesi pemakaman. Ada sekitar 100 orang dalam tim ini. Masing-masing mengenakan pakaian berkabung berwarna putih. 8 orang di depan juga membawa 2 peti mati. Dan mereka bergegas menuju Gunung Yeling dengan cepat. Melihat adegan ini, Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Wan Po Jun, kamu akhirnya sampai di sini, bersambung.